kau payah mencari-cari? Mari datang kepada Tuhan, letakkan segala susahmu dan serahkanlah. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah. Lagi bersama katakan, Oh, apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? bersama Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah. bersama Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia tak pernah berjanji, Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. haleluya. Tapi dia janjikan memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Bersama dengan tulus, Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. serahkanlah pada Yesus Tuhan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Semua mari serahkan, Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. Serahkanlah, sungguh kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. sekali lagi bersama. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Shalom. Selamat datang di ibadah raya GSKI Kebun Jeruk hari ini tanggal 29 November 2020. Dengan sukacita kami sambut kebersamaan kita dalam ibadah ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang mungkin baru kali ini mengunjungi channel YouTube kami, silakan subscribe dan mengaktifkan lonceng yang ada supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan notifikasi dari semua pelayanan yang kami selenggarakan lewat channel YouTube ini. Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk dengan sungguh kita ada di dalam hadirat Tuhan di ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi ini, waktu yang indah. Engkau pertemukan kami yang ada di tempat ini dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing lewat ibadah online yang kami selenggarakan. Tuhan, hadirlah dalam ibadah ini Tuhan. Jamah kami, lawat kami Tuhan. Biar kami semua yang ada, yang mengikuti ibadah ini boleh merasakan sukacita, boleh merasakan lawatan daripada-Mu Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, pakai kami, kuduskan kami Tuhan. Biar dengan sungguh Tuhan kami mempersembahkan apa yang kami lakukan, apa yang kami selenggarakan pada saat ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan akan hadir bersama dengan kami dan juga khususnya jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Kami mau tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari. Puji nama Tuhan, Shalom. Terpujilah Tuhan yang memelihara kita sampai pada saat ini. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, yang ada di rumah masing-masing, kami yang ada di tempat ini, sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berkata bahwa kami tetap percaya bahwa kami bisa menemukan kebenaran Tuhan yang sejati, walaupun kami berjalan di dalam lorong yang gelap. Haleluya. Sama-sama katakan. Berjalan di lorong gelap, tak ku nampak hadir-Mu, seakan aku sendiri. Kau tidak bersamaku, jalan hidup makin berat, jiwa terasa penat. Namun ku tetap percaya Engkau Bapa yang setia. Aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan. Aku percaya, ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan, agar di mata-Mu ku berkenan. Sekali lagi sama-sama katakan. Berjalan di lorong gelap, tak ku nampak hadir-Mu, seakan aku sendiri. Kau tidak bersamaku, jalan hidup kami makin berat Tuhan. Jalan hidup makin berat, jiwa terasa benar,
Katakan aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan aku percaya. Aku percaya. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa sekalipun kami berjalan sendiri tapi kami percaya kami menemukan kebenaran-Mu dalam kehidupan. Aku percaya. Ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan. Agar Sekali lagi lebih sungguh katakan Tuhan aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan. Agar di mata-Mu ku berkenan. Aku percaya. Ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan. Agar di mata-Mu ku berkenan. Sekali lagi katakan. Aku percaya. Ku dapat menemukan kebenaran-Mu Tuhan. Agar di mata-Mu ku berkenan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya padamu Tuhan. Ini pengakuan kami. Ini komitmen kami Tuhan. Bahwa sekalipun kami berjalan sendiri, kami percaya Kau bersama kami. Haleluya. Sungguh kami percaya. Sungguh kami percaya Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Bapa, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami tak putus-putusnya bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami mau memuji, memuliakan Engkau. Biar berkenan di hadapan-Mu Bapa segala pujian dan penyembahan kami. Kami bawa hanya di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan. Sungguh Dia bertahta di atas puji-pujian. Haleluya. Tuhan
ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersoraklah karena kasih-Nya. Saat pujian dinaikkan bagi-Nya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya. Saat pujian dinaikkan bagi-Nya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Dia bertahta di atas pujian. Tuhan bertahta di atas pujian seluruh umat-Nya. Tuhan bertahta di atas pujian seluruh umat-Nya. Nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Mari bersukalah, bersukalah karena kasih-Nya. Saat pujian dinaikkan bagi-Nya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Kita katakan, kita sehati datang sembah Dia. Haleluya. Kita sehati datang sembah Dia dengan mazmur pujian syukur atas segala perbuatan-Nya. Naikkan korban pujian, nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya. Saat pujian dinaikkan bagi-Nya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi sekali lagi, nyanyi, nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bersukalah karena kasih-Nya. Saat pujian dinaikkan bagi-Nya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Tuhan. Amin. Nyanyi, puji Tuhan. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kalau keadaan memungkinkan saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Mari, serahkan semua kepada Tuhan. Dia sumber segala jawaban atas segala permasalahan kehidupan kita. Amin. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah
susahmu. Pada kaki Yesus letakkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Katakan, Dia tak pernah janji. Tak pernah Dia janji, selalu kan panas. Dan tak pernah Dia janji hanya ada hujan. Tapi Dia janjikan memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Mari datang pada Tuhan. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus. Yes. Amen. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari teduhkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mendengarkan suara Tuhan. Agar firman yang akan diberitakan sebentar benar-benar berbuah dalam kehidupan kita. Ya Bapa, bila selama ini kami belum berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami Tuhan. Namun kerinduan kami akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Satu yang ku
berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Lebih sungguh katakan, satu yang ku perlu. Amin, haleluya. Ku mohon padamu, permohonan kami Tuhan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi ini. Kami masih bisa bersekutu, beribadah walaupun secara online. Bapa, kami mau mendengarkan sabdamu yang keluar dari hatimu sendiri melalui hambamu yang sudah Engkau persiapkan. Mari Bapa beracara dalam setiap pribadi kami sehingga apa yang kami dengar bukan hanya menjadi konsumsi pikiran kami, tapi sungguh-sungguh merubah kami, sungguh-sungguh memberkati kami, sungguh-sungguh membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang kita masih bisa bersama-sama bertemu dalam ibadah seperti ini. Walaupun dalam suasana pandemi seperti ini, tapi kita tetap bisa bersekutu, kita tetap bisa bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam masa pandemi seperti ini, berita kematian sepertinya
satu hal yang sudah tidak mengejutkan lagi. Tetangga kita, teman persekutuan, teman di gereja, teman kantor, bahkan mungkin ada saudara kita yang terpapar dan meninggal. Bapak Ibu, kematian adalah sebuah realitas yang tidak dapat kita hindari. Cepat atau lambat, setiap kita pasti mendapat giliran. Masalahnya adalah, sudah siapkah kita menghadapinya? Ketika pembantu kita mudik waktu Lebaran, lalu kita kasih waktu dia misalnya 1 minggu ya Mbak untuk pulang. Jangan enggak loh Mbak, jangan lebih dari seminggu ya. Kita pesan wanti-wanti, kita pengen dia cepat balik karena kita sangat membutuhkan dia. Jadi Mbak yang pulang, dia yakin banget waktu dia pulang kembali ke rumah kita, dia dinantikan oleh kita majikannya. Tuhan hari ini, Tuhan saat ini sedang menantikan kita pulang. Setiap kita ada waktunya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, siapkah kita untuk menghadap dia? Pernahkah Bapak Ibu mempertimbangkan atau memikirkan kalau hari ini adalah hari terakhir kita? Kira-kira apa yang kita bawa untuk menghadap dia? Kalau tadi pembantu mungkin pulangnya dia bawa emping sebagai oleh-oleh dari kampungnya. Atau dia bawa makanan, sesuatu yang merupakan ciri khas dari kampungnya. Apa yang kita bawa ketika kita menghadap Tuhan? Tuhan gak bisa disogok dengan daftar transfer kita ke gereja. Kita bawa, nih Tuhan saya udah transfer loh sekian banyak. Tuhan gak bisa disogok dengan banyaknya video yang sudah kita edarkan di YouTube. Tuhan menunggu dan Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Tuhan akan melihat kesucian hidup kita. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, satu hal saya dapati. Seseorang siap menghadap Tuhan ketika ia yakin bahwa Tuhan sedang menantikannya. Bapak Ibu belajar dari kenyataan hidup, maka kita dapati bahwa sebenarnya di dunia ini segala sesuatu tidak pasti. Hanya ada 2 hal yang pasti di dunia ini. Pertama, dunia tidak bertambah baik. Ini adalah satu fakta. Dunia tidak bertambah baik. Alkitab jelas mengatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman akan bertambah jahat. Kedurhakaan makin meningkat dan kasih akan semakin dingin. Nah, dengan keadaan seperti itu, apalagi dunia juga semakin tua secara umur biologis dunia, ekosistem makin rusak, virus muncul yang mematikan. Apa sih yang mau kita harapkan lagi? Jangan dibodohi oleh khotbah-khotbah yang menjanjikan keadaan nanti akan semakin baik. Pasti Tuhan akan memulihkan. Tentu kita berharap bahwa keadaan lebih baik. Tapi kenyataannya dan Alkitab menubuatkan, Tuhan sudah menuliskan sebelum akhir zaman, sebelum kedatangan Tuhan kedua, akan ada perang di mana-mana, akan ada bencana alam, akan ada penyakit di mana-mana. Kasih manusia semakin dingin, egois, materialisme. Terus apa lagi yang kita harapkan? Satu hal yang harus kita persiapkan adalah kita tetap dalam integritas sebagai anak Tuhan. Kita harus mempersiapkan hari yang kita tunggu. Hari yang Tuhan juga tunggu, yaitu hari kematian kita. Hal kedua yang merupakan fakta, merupakan satu kepastian di dunia ini bahwa manusia selalu punya masalah hidup. Sakit, masalah-masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Dan akhirnya meninggal.
Kalau hari ini Bapak Ibu bilang saya nggak punya masalah, badan saya sehat banget. Saya baru aja dites swab dan saya negatif. Saya setiap bulan jaga kesehatan. Periksa full, saya sehat lahir batin. Baiklah, tetapi menjadi tua dan mati adalah satu keadaan yang tidak bisa kita hindari. Dan kalau mau jujur, apakah kita bisa bahagia? Sekalipun kita sehat, cukup uang, tetapi keadaan di sekitar kita, mungkin keluarga kita atau lingkungan kita begitu menderita. Bisakah kita menutup mata dan gak peduli terhadap mereka? Kesulitan mereka akan menjadi kesulitan kita. Kita akan berempati dengan keadaan orang-orang di sekitar kita. Dan kalau hari ini memang Bapak Ibu sehat, cukup uang, itu berarti Tuhan mau menitipkan Lazarus di sekitar Bapak Ibu untuk Bapak Ibu perhatikan. Tapi ada satu kabar yang sangat menggembirakan kita. Sekalipun kedua fakta ini terjadi di sekitar kita, tetapi satu kabar yang sangat menggembirakan adalah semua akan berakhir. Tetapi kembali saya ingatkan, seperti tema kita pada pagi ini, siapkah kita? Ia akan berakhir, tapi siapkah kita? Karena kita bukan manusia, bukan makhluk yang setelah meninggal, lalu semua berakhir dan tidak ada pertanggungan jawab. Masalahnya di situ. Kalau penyakit, oke, kita tahan. Kita punya uang, kita berobat. Masalah kita hadapi, kita selesaikan. Mati, ya udah. Tapi kan enggak begitu. Sebagai manusia, kita ada pertanggungan jawab. Karena kita adalah makhluk kekal. Hidup ini harus dipahami sebagai petualangan yang hebat. Hidup ini bukan mimpi, Bapak Ibu. Suatu kesempatan luar biasa yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada masing-masing kita. Banyak orang tidak menghargai hidup ini. Sebab tidak menyadari betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kehidupan ini. Mereka hidup dari hari ke hari, bergulir seperti wajarnya anak-anak dunia. Mereka tidak jahat mungkin. Mereka juga tidak melanggar moral-moral umum, tetapi tidak ada yang menjadi tujuan, tidak ada yang menjadi satu harapan di balik kematian. Dan mereka selalu berpikir hidup hanya satu kali. Jangan disia-siakan. Nikmatilah hidup ini. Kalau kita pertanyakan, Bapak tidak memperhitungkan gimana kekekalan? Oh, itu gimana nanti, Bu? Gimana nanti? Yang penting hari ini. Tidak salah berpikir bahwa hidup hanya sekali dan harus kita nikmati. Enggak salah. Tetapi menikmatinya dengan cara anak Tuhan. Justru saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Hidup yang bisa kita nikmati. Hidup yang benar yang bisa kita nikmati adalah hidup yang juga bisa dinikmati oleh Tuhan. Hidup kita yang kita bilang saya menikmati hidup ini adalah ketika hidup kita pun bisa dinikmati oleh Tuhan. Sehingga hidup kita baru berharga. Hidup kita baru berisi, memiliki value. Bapak Ibu, waktu hidup kita singkat. Dan masalahnya kita tidak tahu sampai kapan batas waktu umur hidup kita. Dan itu justru keadilan Tuhan. Itu justru kebijaksanaan Tuhan. Tuhan tidak memberitahu kapan berakhirnya hidup kita. Sebab kalau Tuhan memberitahu umur saya sampai 70, pasti tanggal 1 Januari kamu akan meninggal di usia ke-70. Maka kita akan dengan sembrono mengisi hari-hari hidup selama 69 tahun. 1 tahun terakhir baru kita sungguh-sungguh. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau kita dengan penuh kesadaran. Tuhan mau kita dengan penuh kerelaan. Dan penundukan diri yang total sepanjang umur hidup kita. Bukan hanya detik-detik terakhir. Dunia dan segala isinya tidak boleh menjadi tujuan hidup kita.
Karena jika kita mengagumi dunia dan kita terpikat di dalamnya, sejatinya kita sudah menyembah iblis. Seseorang yang mengagumi dunia dan terpikat di dalamnya, sejatinya ia telah menyembah iblis. Di Fakultas Kedokteran, ketika seorang mahasiswa diajar bagaimana untuk menyembuhkan seorang yang sakit, sebisa-bisanya lewat segala pengobatan dan terapi, dokter akan berusaha untuk membuat si pasien sembuh. Tetapi jika segala usaha telah dilakukan dan pasien tidak tertolong, maka para mahasiswa dibekali pengetahuan bagaimana memberikan pendampingan bagi orang yang sedang di ujung maut. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan? Dan hari ini saya mau membawa Bapak Ibu semua untuk membayangkan. Bayangkan ketika hari ini, saat ini kita sedang tergeletak di ICU. Nafas kita hanya tinggal sepenggal. Itu pun dibantu dengan alat-alat pernafasan. Kita sudah sulit untuk menarik nafas. Apalagi untuk berbicara sudah tidak mungkin karena terlalu banyak selang yang masuk dalam tubuh kita. Semua penghuni di ruang ICU memiliki nasib yang sama dengan kita. Kita bahkan sudah tidak bisa lagi mencium harumnya kopi yang biasa kita hirup ketika pagi. Yang kita cium hanya wangi dan bau obat-obatan. Kita tidak bisa lagi mendengar simfoni, musik, orkestra, dan semua lagu-lagu yang mengantar tidur kita. Yang kita dengar hanya detak-detak dan mesin penunjang hidup yang beroperasi, yang berjalan terus. Atau sesekali kita mendengar seret sendal yang dipakai oleh dokter atau suster yang secara perlahan menghampiri kita. Kita tidak bisa lagi membedakan malam, siang, pagi. Yang kita tahu kalau malam suasana akan lebih hening. Di sana tidak lagi terdapat jam yang bisa kita lihat. Oh, biasanya jam segini saya rapat. Oh, biasanya jam segini saya nonton TV. Kita sudah tidak bisa lagi merasakan itu semua. Pernahkah Bapak Ibu membawa diri dalam keadaan seperti itu? Di mana kita tidak punya lagi pengharapan. Dokter sudah memvonis mungkin masa hidup kita hanya tinggal 1-2 hari. Dan dokter membiarkan keluarga kita untuk datang membesuk. Mengizinkan pendeta datang untuk mendoakan kita. Kalau saat itu kita berbicara, kita akan berteriak, temani aku takut. Itu suasana paling genting dalam hidup kita ketika kita sedang ada di ujung maut. Dan saya mau ingatkan, tidak ada satu orang pun bisa menemani kita saat itu kecuali Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Tapi beliau pun tidak akan menemani kita kalau selama hidup kita pun tidak berjalan bersama dengan dia. Setiap kita akan sampai pada pembaringan terakhir kita masing-masing. Tidak masalah di mana pembaringan terakhir kita. Apakah di ruang ICU tadi? Atau di tempat tidur kita? Atau di dalam bis kota? Atau bahkan di dalam bajai? Dimanapun tempatnya dan kapanpun tidak menjadi masalah. Asalkan setiap kita sudah siap menantikan hari itu. Dan kita yakin hari itu pun dinantikan oleh Tuhan. Pembaringan terakhir adalah tempat terakhir tubuh direbahkan sebelum maut menjemput.
Banyak orang mempersiapkan nanti kalau saya meninggal saya mau dikubur di sana, bahkan sudah membeli tanah pekuburan, bahkan sudah memesan peti yang mau dipakai. Tidak salah. Saya tidak bilang itu salah, tidak. Tetapi jangan kita berfokus pada hal-hal seperti itu. Tapi kita lupa mempersiapkan rohani kita. Kita lupa mempersiapkan jiwa kita. Adalah baik kalau kita berpikir untuk tidak menyusahkan keluarga, anak cucu. Kita persiapkan semua. Enggak masalah sama sekali. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita persiapkan. Setelah kita meninggal, di mana roh kita akan berada? Siapa yang akan menjemput kita? Dan saat itu kita akan sangat-sangat berharap Tuhan menjemput kita. Malaikatnya Dia utus untuk menjemput kita. Di saat-saat terakhir, saya mendapat satu kesaksian dari teman dekat saya. Dia sudah divonis dokter kanker rahim stadium 4. Dia sempat masuk ICU. Dia bilang saat terakhir, tapi dia sembuh, maka dia bisa cerita seperti ini. Dia bilang ketika saat-saat terakhir rasanya udah nggak ada harapan lagi. Saya udah nggak inget, saya tuh punya cincin yang sangat saya banggakan. Oh, cincin yang bagus, yang berliannya dengan kualitas terbaik. Saya nggak ingat sama sekali. Bahkan saya nggak ingat lagi keluarga, anak, cucu. Nggak ingat. Yang saya ingat, saya ketakutan. Karena apa? Muncul dalam pikiran, muncul dalam bayangannya. Apa selama ini, selama saya hidup yang telah saya lakukan? Hal-hal apa yang saya lakukan selama ini? Apakah masih ada yang saya sisakan yang belum saya selesaikan? Atau masih adakah fasilitas, materi dan sebagainya yang Tuhan sebenarnya hanya titipkan kepada saya, tapi saya genggam dan saya tidak mau bagikan? Setelah dia mendapat pertolongan dan kasih karunia Tuhan, dia bisa sembuh. Sekarang dia benar-benar menjadi anak Tuhan yang baik. Tapi pengalaman itu yang mungkin kita belum pernah alami, kiranya bisa menjadi satu peringatan buat kita semua. Apa selama ini yang kita telah lakukan? Apa selama ini yang sudah kita kerjakan? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Maka kita akan serukan kepada Tuhan. Kita pertanyakan kepada Tuhan. Bapa, dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Pertanyakan ini kepada Bapa. Bapa, tolong aku. Harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Karena banyak jiwa yang terhilang. Akan binasa. Jadikan aku alat-Mu. Selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Ini aku, Bapa. Tuhan, utuslah aku.
menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau mereka adalah anak-anak kita, kalau mereka adalah saudara-saudara kita, apakah kita tega melihat mereka ada di dalam kegelapan abadi? Ini tugas kita. Maka katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Bapak Ibu, ketika kita hidup di bumi, kita hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan, maka kita pasti tidak akan takut lagi di kekekalan. Orang yang selama hidup di bumi telah hidup dalam takut dan gentar dan hormat kepada Tuhan, pasti dia tidak akan takut di kekekalan. Karena dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi bagian hidupnya. Mereka sudah akrab dengan kehadiran Tuhan. Mereka bukan saja mampu berdoa, tapi bercengkerama. Bisa ngobrol dengan bebas, dengan hati ke hati, bersahabat dengan Tuhan. Karena Dia pembela kita, Dia juru selamat kita. Kerinduan untuk pulang begitu kuat dalam hidupnya. Pertanyakan kepada hidup kita masing-masing hari ini. Punyakah kerinduan untuk pulang ke surga? Kalaupun punya, seberapa kuat kita ingin pulang ke surga? Tidak ada orang yang mau ke neraka, tidak ada. Orang jahat pun tidak mau ke neraka. Tetapi mereka juga tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk pulang ke surga. Tahukah Bapak Ibu bahwa sesaat sebelum tubuh kita dinyatakan benar-benar mati, dan kita merasakan jantung berhenti berdetak, nafas kita berhenti dan badan kita bergetar, akan terasa dingin di telinga, darah kita berubah menjadi asam, tenggorokan kita berkontraksi. Saya mendapat data ini mengunduh dari kedokteran, ilmu kedokteran, dan inilah yang tubuh kita alami ketika kita memasuki ujung kehidupan. Pada menit ke-0, kematian secara medis terjadi, yaitu ketika otak kehabisan suplai oksigen. Pada menit pertama, darah berubah warna dan otot kehilangan kontraksi. Isi kandung kemih keluar tanpa izin. 3 menit berikutnya, sel-sel otak tewas secara massal. Saat ini otak benar-benar berhenti bekerja. Pada menit ke-4 dan ke-5, pupil mata kita membesar dan selaput bola mata kita mengkerut karena sudah kehilangan tekanan darah. Lalu pada jam pertama sampai ke-4 terjadi yang namanya rigor mortis. Fase di mana keseluruhan otot di tubuh menjadi kaku, membuat otot kaku dan rambut berdiri. Peristiwa ini yang disebut rigor mortis terus berlangsung, darah berkumpul lalu mati dan warna kulit menjadi menghitam. Pada hari ke-3 sampai ke-5 pembusukan akibat luka berskala besar. Darah menetes keluar dari mulut dan hidung. Hari ke-8 sampai ke-10
Warna tubuh berubah dari hijau ke merah kehitaman sejalan dengan membusuknya darah. Beberapa minggu kemudian, rambut, kuku, dan gigi kita dengan mudahnya lepas. 1 bulan, kulit kita pun mencair. 1 tahun, selain tulang belulang, tidak ada lagi yang tersisa dari tubuh kita. Masih bisakah kita sombong? Masih bisakah kita bangga? Secantik, seganteng, sekaya, sekuat, sesehat apapun Bapak Ibu hari ini, kita akhirnya menjadi debu. Apa sih yang mau kita banggain? Apa sih yang mau kita pertahankan selain kita mempersiapkan diri untuk masuk ke kekekalan, di mana kita akan menggunakan tubuh kemuliaan jika kita hidup selama di bumi ini telah hidup dengan takut dan gentar terhadap Tuhan. Bapak Ibu, setiap manusia menghadapi resiko kekekalan dalam hidupnya yang singkat di bumi ini. Sebab kita adalah makhluk kekal. Maka berbahagialah jika kita bisa membaca tanda zaman dan berpaling kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salah satu hal yang saya pelajari dari orang-orang sekitar saya, dari teman-teman, dari keluarga, mengapa orang meremehkan dan tidak menghargai masalah waktu hidupnya? Karena biasanya pertama mereka memang tidak berniat dan tidak merasa untuk mengkhianati Tuhan. Ya, orang yang beretika, orang yang beragama tentu tidak berniat untuk mengkhianati Tuhan. Yudas pun tidak berniat untuk menjual Tuhannya. Tidak ada mimpi dari Yudas untuk tidak setia. Tetapi keputusan-keputusan hidupnya, di mana Alkitab mencatat dia sering mencuri uang yang dipegangnya, membuat akhirnya dia berani menjual Tuhannya. Keputusan-keputusan kecil kita yang kita anggap remeh, yang kita anggap tidak berarti dalam hidup, ternyata berdampak besar dalam kekekalan hidup kita. Kesalahan orang kedua adalah karena selalu berpikir bahwa nanti selalu ada waktu kok untuk mencari Tuhan. Belum sekarang Bu, jangan dulu. Aduh, saya masih orang berdosa. Nanti kalau saya sudah benar deh, kalau saya udah umur sekian deh, saya mau cari Tuhan deh dengan sungguh-sungguh. Janji deh. Biasanya begitu. Orang-orang yang saya ajak untuk ayo serius yuk sama Tuhan. Aduh, jangan sekarang dulu, kamu aja duluan. Padahal kita nggak tahu kapan sih waktu hidup kita berakhir. Jangan ceroboh. Jangan kita boros dengan waktu kita. Waktu kita boros dengan uang kita. Ketika uang kita habis, ya udah nggak ada lagi yang bisa kita borosin, kita stop. Tapi ketika kita biasa boros dengan waktu, itu akan menjadi satu karakter dan susah untuk dirubah. Karena waktu kita baik pun, waktu kita setia pun, sehari 24 jam. Waktu kita berbuat jahat, kita hidup sembarangan, kita tetap dikasih Tuhan 24 jam. Jadi kita nggak berasa ada yang berkurang. Tapi justru itu yang justru menjebak kita. Waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah satu kesempatan untuk membuat perbedaan kekal dalam hidup kita dan hidup sesama. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Maka Tuhan ingatkan, kumpulkan bagimu harta di surga. Karena di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau hari ini kita punya harta berlimpah, kita punya kedudukan, kita punya kemewahan dan kesenangan. Kita nggak sakit, keluarga kita baik-baik. Apa sih artinya cuma 80 tahun masa hidup kita dibanding dengan kekekalan? Bapak Ibu ingat, apapun
apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sekecil apapun itu, akan berdampak pada kekekalan kita. Jangan abaikan, jangan kita remehkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan sekarang sedang berikan kepada kita. Segala hal Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Dan karena kematian adalah realitas yang pasti terjadi dan tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadi, maka persiapannya harus mulai sekarang. Harus mulai sedini mungkin. Jangan tunda, jangan menunda, karena penundaan adalah bentuk pemberontakan. Jangan menunda apa yang harus kita bisa selesaikan saat ini. Nah, Bapak Ibu menanggapi, meresponi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bukan hanya kedatangan Tuhan yang kedua di awan-awan, tetapi juga akhir dari hidup kita. Mari kita mengutamakan perkara-perkara rohani atau nilai hal-hal yang bernilai kekal. Sadar atau tidak sadar, kita akui atau tidak kita akui, setiap kita ada dalam perjalanan waktu. Kita diam, waktu terus berjalan. Kita berjalan, waktu juga tetap berjalan. Kita berlari, waktu pun tetap jalan. Dia jalan dengan konstan, dengan kokoh, dan secara tepat. Sekarang masalahnya bagaimana kita mengisi waktu hidup kita. Tadi kita sudah serukan kepada Tuhan. Bapa, tolong aku, kasih tahu aku harus buat apa. Dan Bapa dalam kebijaksanaannya, dalam kasihnya, pasti memberitahu kita, pasti. Tidak mungkin Bapa menyembunyikan apa yang harus kita lakukan, lalu di ujungnya dia menuntut, kenapa kamu gak lakukan ini? Kenapa kamu gak buat ini? Tidak mungkin. Tapi masalahnya seserius apa kita serukan itu kepada Bapa? Seserius apa kita mau memperkarakan kekekalan kita? Kita harus memahami mengapa kita melakukan sesuatu. Di durasi hidup kita yang hanya 70 atau 80 tahun, kita harus tahu bagaimana mengisinya. Ke depan kita tidak tahu dunia mau jadi apa. Yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Seperti tadi kita sudah bahas, hanya ada dua hal yang pasti. Masalah dan bahkan dunia tidak menjadi bertambah baik. Adalah indah kalau kita hidup bersama untuk membangun kebersamaan dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, sudah terlalu banyak orang Kristen. Orang yang hanya beragama Kristen, tetapi hanya sedikit orang yang bertuhan. Bagaimana dengan kita? Sebagai penutup saya mau mengajukan pertanyaan untuk Bapak Ibu renungkan dan perkarakan dengan serius. Punyakah Bapak Ibu alasan untuk membuat Tuhan mengingat kita ketika kita di ujung maut? Apakah kita punya alasan yang layak sehingga Tuhan mengingat dan menjemput kita ketika kita ada di ujung maut? Oh, saya punya, karena saya anak Allah. Anak Allah yang bagaimana? Ya, anak Allah yang percaya. Percaya bagaimana yang Bapak Ibu miliki? Karena percaya bukan hanya masalah kata-kata yang kita ucapkan hari ini. Bukan hanya di mulut. Tapi apakah perbuatan kita, keseharian hidup kita sungguh-sungguh menunjukkan percaya kita. Sebagai bukti, sebagai perwujudan dari iman kita. Maka berusahalah untuk punya alasan agar pada waktu kita di ujung maut, kita diingatnya
kita dijemputnya. Berusahalah sungguh-sungguh mengisi hari hidup kita sehingga pada waktu di ujung maut kita diingatnya dan kita dijemputnya. Kalau kita siap, maka kematian itu merupakan hari yang paling indah dalam hidup kita. Karena kita akan berjumpa dengan juru selamat kita. Kita akan bertemu muka dengan Dia. Dan kita mendapat kemuliaan. Tuhan yang berjanji akan menyediakan tempat bagi kita. Dia pasti akan menepati janjinya. Tuhan yang berjanji untuk membawa kita ke tempat di mana Dia berada, pasti juga akan menepati janjinya. Asalkan selama hidup, kita pun menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah yang setia. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janjinya pasti digenapi. Dan ini janjinya bagi kita anak-anaknya yang setia. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bapak Ibu percaya apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Dia menjanjikan langit baru dan bumi yang baru. Di sana tidak ada lagi air mata, duka cita. Di sana ada kehidupan yang mengalir dari tahtanya. Dan keteduhan yang sempurna abadi bagi jiwa kita. Kalau sungguh-sungguh kita merasakan itu. Dan sungguh-sungguh kita percaya janjinya. Maka persiapkan itu. Persiapkan hidup kita sehingga kita juga benar-benar mengatakan, aku rindu, aku haus. Kapan itu terjadi? Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan, maka kita menyanyi dengan munafik, Bapak Ibu. Mari semua kita yang sungguh-sungguh katakan. Dengan kesungguhan hati, dengan kepercayaan yang penuh kepada janjinya. Kita katakan dan kita yakini. Apa yang dijanjikannya, ya dan amin dan berlaku dalam hidup kita. Tuhan janjikan langit baru dan bumi yang baru buat kita. Betapa bahagianya saat kita bertemu, berjumpa dengan juru selamat kita. Bersama orang kudus-Mu, sama
Siapkah aku diam di sana? Terima kasih Bapak, firman-Mu sampai di sini, tetapi biar itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh menyatakan, tolong kami Bapak, untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Agar pada saat kami dijemput pulang, kami telah selesai dengan tugas kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Natasha Putra. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami rindu Bapak Ibu terus ya bersama-sama dengan kami dalam komunitas yang diadakan melalui Zoom ya, pertemuan komunitas dari hari Selasa sampai hari Sabtu di 2 pagi. Baik usia indah, baik wanita, baik karyawan dan juga pendalaman Alkitab. Juga untuk remaja, pemuda ya dan anak-anak sekolah minggu ada Zoom-nya. Bapak Ibu bisa lihat di website www.gskikebonjeruk.org ya. Puji Tuhan. Juga kami merilai ya dari Truth ID yaitu seminar suara kebenaran dan pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh Gembala Senior Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, walaupun kita belum bisa bertemu secara fisik ya, tapi kita bisa bertemu dalam setiap ibadah online ini. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri kebaktian ini, kita akan satu pujian, hanya satu kerinduanku. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan. Oh, hanya satu kerinduan, dengan tulus angkat pujian ini. Haleluya. Dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan. Sekali lagi angkat pujian ini. Hanya satu, ini menjadi komitmen kita kepada Bapa di sorga. Amin. Kami mau terus berjuang ya Bapa, menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan Raja kami. Amin, amin. Berkenan di hadapan, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Amin. Berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Natasha Putra. Kami berdoa Tuhan terus urapi hamba-Mu, pakai jadi saluran berkat bagi kami semua ya Tuhan, bagi banyak jiwa ya Tuhan. Pekerjaan usaha buat tangan hamba-Mu, dalam hamba-Mu mengajar, melakukan pelayanan gereja, Tuhan juga pimpin, Tuhan tolong. Agar semuanya boleh Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan yang memberkati. Worship leader, singers, para pemusik, tim multimedia yang sudah terlibat, Tuhan terus urapi, Tuhan terus pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ada dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan lakukan yang terbaik bagi kami.
Apapun kondisinya kami mau tetap setia ikut Tuhan Yesus. Setia beribadah datang kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga buat mereka mungkin ada yang sakit, Tuhan menjamah. Kasih karunia anugerah Tuhan, waktu Tuhan. Mereka boleh sembuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan campur tangan. Tuhan memproses, Tuhan membentuk anak-anak-Mu Tuhan semakin indah di hadapan Bapa. Semakin sempurna dan serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami arahkan hati kami menerima berkat yang dari Tuhan. Mari para murid Kristus yang dikasihinya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus. Pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita semua. Pagi ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Dan siap menjadi saksi Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, kami mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya.